Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan kami akan membahas mengenai negara Vatikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khalila Aurora Putri Khalisa dengan NIM 230 80 10 654, absen 29. Halo semua, perkenalkan nama saya Ryan Aldiavian dengan NIM 23 08 01 0655 dengan absen 30. Halo semua, aku Muhammad Hasan Fadila, NIM-ku 2308 01 0656, absen 31. Halo semuanya, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM 2308 01 0657, absen 32. Yang pertama ada sejarah negara Vatikan. Dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Vatikan, negara kota Vatikan dibentuk melalui Traktat Lateran yang ditandatangani pada tahun 1929 antara Wakil Kepala Pemerintah Tahta Suci Kardinal Pietro Gasparri dan Perdana Menteri Kerajaan Italia Benito Mussolini. Vatikan diakui sebagai badan politik yang menjamin Tahta Suci sebagai institusi tertinggi dalam Gereja Katolik sedunia sekaligus negara berdaulat. Negara Vatikan terbentuk setelah melewati proses yang panjang. Sekitar pertengahan abad ke-8, terbentuk negara kepausan atau Stato Pontificio, dengan wilayah meliputi seluruh kota Roma yang terbentang antara pesisir barat dan timur Italia. Proses penyatuan kerajaan-kerajaan Italia mengakibatkan negara kepausan beberapa kali terancam dan terlibat dalam politik serta perang wilayah. Setelah Roma direbut oleh Garibaldi pada tahun 1870 dan kekuasaan diserahkan kepada Raja Vittorio Emanuele II, maka berakhir pula apa yang disebut negara kepausan. Paus Pius IX meninggalkan Istana Lateran dan pindah ke Istana Vatikan, lalu menetap dengan mengurung diri. Pada tahun 1871, Raja Vittorio Emanuele II mengeluarkan undang-undang yang menjamin kedudukan Paus untuk menempati Istana Lateran dan Castel Gandolfo. Pada tahun 1919, suatu Law of Guarantee kembali dikeluarkan oleh pemerintah Italia secara sepihak, yang isinya mengakui kedaulatan Paus atas wilayah tertentu. Undang-undang ini memberi hak untuk menggunakan beberapa gedung yang ditunjuk sebagai bagian dari wilayah Paus. Namun tindakan tersebut ditentang oleh Paus yang berkuasa saat itu, Paus Benedictus 25. Geografi negara Vatikan. Geografi kota Vatikan sangat unik karena letak negara yang berada di perkotaan daerahnya berada di sekeliling Roma, Italia dengan luas 0,17 square meter atau 0,44 km persegi. Negara ini termasuk dalam negara bebas terkecil di dunia. Di luar kota Vatikan, 13 bangunan di Roma dan Castel Gandolfo, kediaman Paus ketika musim panas, mendapatkan hak ekstra teritorial. Salah satu bangunan bernama Paul VI Audien Hall melintasi perbatasan, tapi negara bagian Italia memiliki hak ekstra teritorial. Negara ini tidak memiliki sumber daya alam yang besar dan tidak ada bahaya alam yang diketahui selain dari yang mempengaruhi Roma secara umum seperti gempa bumi. Berikutnya adalah titik ekstrim kota Vatikan, yaitu titik-titik paling utara, selatan, timur, atau barat daripada lokasi lainnya, seperti juga titik-titik tertinggi dan terendah. Garis lintang dan garis bujur. Utara, di persimpangan Viale Vaticano dan Via Leon 4, dalam kurung 41 derajat 54 menit 26 74 detik North, 12 derajat 27 menit 19 46 detik East. Selatan di persimpangan Via della Stazione Vaticana dan Via di Porta Cavalieri, dalam kurung 41 derajat 54 menit 0,78 detik North, 12 derajat 27 menit 16,14 detik East. Barat di persimpangan Via Le Vaticano dan Via Aurelia, dalam kurung 41 derajat 54 menit
7,8 detik North, 12 derajat 26 menit 44.63 detik East. Dan di timur, yaitu di sisi paling timur lapangan Santo Petrus dalam kurung 41 derajat 54 menit 08.16 detik North, 12 derajat 27 menit 30.01 detik East. Ketinggian maksimum berada di 75 meter, sedangkan minimumnya di 19 meter. Lingkungan hidup. Pada Juli 2007, Vatikan menerima tawaran yang akan mengubahnya menjadi satu-satunya negara karbon netral atau yang tidak mengalami proses pelepasan karbon dioksida ke atmosfer karena adanya sumbangan dari hutan iklim Vatikan di Hungaria. Hutan tersebut akan diperluas untuk mengimbangi emisi karbon dioksida. Demografi negara Vatikan. Negara Vatikan yang juga dikenal sebagai negara kota Vatikan adalah negara independen yang terletak di tengah kota Roma, Italia. Berikut adalah beberapa informasi demografi lengkap dan detail mengenai negara Vatikan. Yang pertama, luas wilayah. Negara Vatikan memiliki luas wilayah sekitar 44 hektar atau 0,44 km persegi. Hal itu menjadikannya salah satu negara terkecil di dunia. Yang kedua, populasi. Menurut perkiraan tahun 2021, populasi Vatikan sekitar 800 hingga 900 orang. Mayoritas penduduknya adalah negara Vatikan dan sebagian besar diantaranya adalah anggota klerus seperti imam, biarawan, dan kardinal. Lalu yang ketiga ada agama. Vatikan adalah pusat gereja Katolik Roma dan agama Katolik adalah agama utama yang dianut oleh penduduknya. Paus adalah pemimpin spiritual gereja Katolik dan kepala negara Vatikan. Lalu yang keempat ada bahasa. Bahasa resmi negara Vatikan adalah bahasa Italia. Namun dalam konteks gereja Katolik, bahasa Latin juga memiliki peran penting, terutama dalam liturgi. Lalu yang kelima ada kewarganegaraan. Kewarganegaraan Vatikan biasanya diberikan kepada warga negara gereja Katolik yang bekerja atau tinggal di Vatikan untuk jangka waktu tertentu. Yang keenam ada perekonomian. Ekonomi Vatikan sangat bergantung pada kontribusi dan donasi dari umat Katolik di seluruh dunia, para wisatawan, dan penjualan barang-barang souvenir. Meskipun tidak memiliki mata uang resmi, Vatikan mengeluarkan koin dan perangko dengan mata uangnya sendiri, yaitu Euro Vatikan. Lalu yang ketujuh ada pariwisata. Vatikan adalah tujuan wisata yang sangat populer karena tempat-tempat bersejarah seperti Basilika Santo Petrus, Museum Vatikan, dan Istana Apostolik. Ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi negara tersebut. Dan yang kedelapan ada pemerintahan. Vatikan adalah monarki absolut dengan sistem pemerintahan yang unik. Paus adalah kepala negara dan kepala gereja Katolik Roma. Meskipun memiliki pemerintahan sendiri, Vatikan menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara di seluruh dunia. Bentuk negara Vatikan. Negara ini berbentuk eklesiastik atau monarki sakerdotal, atau kerajaan yang kepala juga seorang pemimpin gerejawi yang ditunjuk oleh badan keagamaan, yang diperintah oleh uskup Roma, yakni Paus. Para pejabat tertinggi negara ini semuanya adalah klerus Katolik yang berasal dari berbagai negara. Sejak kembalinya Paus dari Avignon pada tahun 1377, mereka umumnya tinggal di Istana Apostolik di dalam wilayah yang sekarang adalah kota Vatikan. Meskipun terkadang juga tinggal di Istana Quirinal, di Roma, atau di tempat lainnya. Istilah negara kota Vatikan berbeda dengan tahta suci yang bahasa Latinnya Sancta Sedes, namun kadang digunakan secara kolektif. Tahta suci berasal dari Kekristenan awal dan merupakan tahta episkopal utama dari 1,5 miliar penganut Katolik Timur dan Latin di seluruh dunia, yang sejak awal pendiriannya memang berada di tempat yang sama, yaitu di sekitar Bukit Vatikan. Negara kota yang independen ini, di sisi lain, terbentuk pada tahun 1929 melalui perjanjian lantaran antara tahta suci dan Italia, yang berbicara tentang pendirian ini sebagai suatu ciptaan baru, bukan sebagai sisa-sisa negara gereja dari tahun 756 sampai 1870, yang jauh lebih besar, yang sebelumnya pernah mencakup banyak bagian tengah Italia. Menurut perjanjian tersebut, tahta suci memiliki kepemilikan penuh, kekuasaan eksklusif, dan yurisdiksi serta otoritas yang berdaulat atas negara kota Vatikan. Yang kelima
pemilihan. Sistem pemerintahan Vatikan adalah sebuah monarki absolut yang unik dan memiliki karakteristik khusus karena perannya sebagai pusat Gereja Katolik Roma. Berikut adalah beberapa detail tentang sistem pemerintahan Vatikan. Yang pertama, pemimpin utama. Paus adalah kepala negara Vatikan dan juga pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Paus memiliki otoritas mutlak dan dalam masalah pemerintahan negara dan gereja. Dia dipilih oleh para kardinal Katolik dalam konklav yang merupakan proses pemilihan rahasia. Yang kedua ada kardinal. Para kardinal adalah para uskup dan pemimpin gereja senior yang memiliki peran penting dalam mengelola gereja Katolik dan memilih paus. Mereka juga bertanggung jawab atas pemerintahan Vatikan. Beberapa di antara mereka memiliki peran dalam badan-badan administratif seperti Dewan Kardinal. Yang ketiga ada pemerintahan sekuler. Selain hierarki gereja, Vatikan juga memiliki badan-badan administratif yang mengelola masalah-masalah sipil dan administratif. Ini termasuk Sekretariat Negara Vatikan yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri dan hubungan diplomatik, serta Dewan Urusan Umum yang memantau berbagai departemen pemerintah Vatikan. 4. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan Vatikan biasanya diberikan kepada warga negara gereja Katolik yang bekerja atau tinggal di Vatikan untuk jangka waktu tertentu. Ini termasuk para klerus, pekerja administratif, dan personel layanan. 5. Kehakiman. Vatikan memiliki sistem peradilan independen yang disebut Pengadilan Vatikan. Ini adalah badan hukum yang mengatur dan menangani masalah hukum dalam yurisdiksi Vatikan, termasuk hukum sipil dan hukum kanon. 6. Hubungan diplomatik. Vatikan menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara di seluruh dunia dan mewakili perwakilan diplomatiknya sendiri yang disebut Nuncius Apostolik di banyak negara. 7. Ekonomi. Sumber pendapatan Vatikan berasal dari kontribusi umat Katolik di seluruh dunia, pariwisata, dan penjualan souvenir karena Vatikan tidak memiliki sumber daya alam atau industri yang signifikan. Sistem pemerintahan Vatikan adalah unik karena peran ganda negara ini sebagai negara independen dan pusat spiritual gereja Katolik. Paus adalah pemimpin tertinggi di kedua bidang ini, menjadikannya monarki absolut yang sangat khusus dan konteks dunia modern. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.